Nanti banyak lagi tuh. Udah ada 10 tuh. Ya, alhamdulillah. Kita mulai aja Pak Ustadz. Mulai, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jadi kita udah yang keberapa nih Pak Ustadz ya? Masya Allah ya, udah luar Ini biasa. yang memahami bahasa Al-Quran aja udah 29. Tapi Ya. diselingi juga ada kajian Sakofa Islam. Pokoknya nggak usah hitung-hitungan, bawa happy aja, bawa happy, wah bawa Ya. senang. Ya, insya Allah keberkahan itu selalulah memayungi kita. Jadi kita punya payung berkah nih ya, insya Allah setiap minggu, insya Allah. Jadi kita ketemu lagi di MBA memahami bahasa Al-Quran di minggu kita katakanlah pekan kedua di November. Mudah-mudahan akan terus sampai ke pekan-pekan berikutnya, tahun-tahun berikutnya kita sehat walafiat, panjang umur. Ya, Pak Ustadz Sam juga panjang umur sehingga akan terus memberikan materi kepada kita-kita. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam. Semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya akhir zaman. Kita sangat berharap Rasulullah SAW mengakui kita bagian dari umatnya. Dan kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa pantas atau pantas diakui oleh baginda Rasul sebagai bagian dari umatnya. Dan salah satu upaya itu adalah kita berupaya untuk istiqomah. Istiqomah mengkaji Al-Quran karena kita ingin digolongkan sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kembali. Jadi mudah-mudahan ini salah satu yang bisa argumentasi kita di hadapan Allah kelak, bahwa kita berusaha untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan. Dan Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku yaitu terkait dengan Al-Quran meskipun satu ayat. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan ya secara berurutan. Jadi saya dari surat Al-Fatihah dulu, kemudian sampai sekarang surat Al-An'am, tapi saya memang memilih ayat-ayat tertentu. Jadi bukan berarti ayat ini ayat-ayat ada ayat pilihan, ada tidak pilihan, enggak. Semua ayat pilihan semua, tetapi kita pilih yang kira-kira bisa kita ambil hikmahnya, maknanya, dan kita bisa tindak lanjuti dalam amalan sehari-hari. Nah, kita pada malam hari memahami surat Al-An'am ayat 160. Ayat 160, jadi satu ayat saja. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Allah Subhanahu berfirman, man barang siapa atau siapa saja, ini isim mausul lil aql. Jadi untuk siapa saja, mau laki-laki, perempuan, suku bangsa manapun, siapapun, siapa saja. Tentunya yang sudah akil balik, karena yang akan diminta pertanggungjawaban adalah orang yang sudah akil balik. Siapa saja ja'a bil hasanat. Ja'abi artinya membawa atau melakukan. Jadi ja'abi biasanya membawa. Tapi ja'abi di sini bisa artinya mengerjakan. Bisa artinya ditafsirkan nanti di akhirat membawa gitu. Nanti di akhirat membawa. Tetapi tentunya ini penafsiran ini bisa masing-masing mufasir bisa berbeda.
tapi intinya adalah sama. Dan kalau kita melihat redaksi berikutnya, yang dimaksud ja'abi ini melakukan. Jadi barang siapa yang melakukan al-hasanati, satu kebaikan. Al-hasanati pakai alif lam, berarti satu kebaikan, maksudnya baik yang dimaksud adalah amal soleh. Jadi hasanah di situ tidak hanya baik secara umum, tapi dengan baik yang tergolong kepada amal soleh. Sehingga mendapatkan pahala. Karena kalau amalnya walaupun baik bukan amal soleh, tidak dapat pahala. Apakah ada perbuatan baik yang kemudian tidak dapat pahala? Ada. Dia baik, benar, tetapi niatnya tidak ikhlas. Niatnya dia bukan karena Allah, tapi karena keinginan urusan dunia dia, atau ingin terkenal, ingin dapat suara, ingin popularitas, dan sebagainya. Baik perbuatannya, tetapi tidak dapat pahala. Sehingga al-hasanah di sini maksudnya adalah amal soleh yang mempersyaratkan amal soleh itu benar dan ikhlas. Jadi benar dan ikhlas. Jadi siapa saja yang berbuat baik, yaitu yang benar dan ikhlas, falahu, maka baginya, jadi bagi orang yang melaksanakan al-hasanah tersebut, asyru amsalihah, mendapatkan balasan 10 kali lipat dari amalannya. Jadi 10 kali lipat. Ya, tentunya 10 kali itu sangat besar. Wa man jaa, dan siapa saja yang jaa bil sayyiati, melakukan atau perbuatan suatu kejahatan. Jadi kejahatan itu yang dimaksud berarti kemaksiatan, bisa melaksanakan yang haram atau tidak melakukan yang wajib, ya. Itu as-sayyi'ah, jadi perbuatan yang implikasinya dosa. Ya, siapa yang berbuat dengan suatu kejahatan, fala yujza, maka dia tidak akan dibalas illa kecuali mislaha, semisalnya, atau serupa, atau sebanding, atau seperti kejahatan dibuatnya. Artinya kalau satu kejahatan dibalasnya dengan satu dosa. Dan wahum la yudlaun, mereka tidak akan didzalim, artinya tidak akan dirugikan. Jadi orang yang berbuat baik Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat, sedangkan orang berbuat jahat hanya dibalas sesuai dengan kejahatan saja. Dan tentunya kalau kita pahami dari ayat ini, ya, jadi mestinya lebih banyak penghuni surga daripada penghuni neraka. Ya. Kalau kita pahami, karena kebaikan itu dikali lipatkan 10 kali lipat, sedangkan keburukan dibalas dengan satu keburukan saja yang sama. Tetapi kenapa? Ya, kenapa kok yang banyak di dalam ayat Al-Quran atau di hadis-hadis Rasulullah SAW, malah yang banyak menjadi penghuni neraka. Kebanyakan manusia menjadi penghuni neraka, jadi sedikit dari kalangan manusia ini yang masuk surga. Yang inilah yang mungkin menjadi tantangan bagi kita, karena tadi persyaratan untuk dapat balasan itu yang pertama harus beriman dulu. Setelah beriman kemudian beramal soleh, yaitu berbuat baik, benar, dan ikhlas karena Allah. Sehingga karena ada saringan iman dan saringan baik, benar, dan ikhlas, inilah yang maka banyak orang yang tidak bisa masuk ke surga meskipun Allah akan melipat gandakan balasan kalau berbuat baik. Ya. Karena bisa jadi ya orang berbuat baik tapi tidak hasil iman, tidak dinilai oleh Allah. Dan banyak sekali orang-orang baik di seluruh dunia ini, tetapi dia tidak mengimani Allah sehingga tidak dinilai oleh Allah. Dan banyak orang sudah mengaku beriman, kemudian dia berbuat baik tapi tidak ikhlas. Itu juga tidak akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat kebaikan, setiap kebaikan. Dan juga ada orang yang sudah beriman, ya, kemudian dia mengatakan ikhlas tapi perbuatannya nggak benar. Itu juga tidak akan dinilai oleh Allah SWT. Nah, kemudian dalam ayat lain, ya, yang dimaksud 10, kalau di sini adalah 10 kebaikan di dalam surat Al-An'am ayat 160 ini. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila sholihan. Siapa saja yang beramal soleh, jadi berbuat yang benar dan ikhlas karena Allah, min dzakarin au unsa, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan,
wa huwa mu'minun. Nah, dan ini penekanannya. Dan dia beriman artinya beriman dulu, kemudian berbuat yang benar, yang baik, yang benar dan yang ikhlas karena Allah, itu yang beramal soleh. Falanujiannahu, maka pasti ya. Jadi pasti atau sungguh-sungguh kami akan memberikan balasan atau memberikan imbalan. Yuhyiannahu. Jadi dalam memberikan balasan berupa kehidupan hayatan thayyibah. Jadi hidupnya baik, kehidupan yang baik. Nah, karena hayatan thayyibatan ini pakai takmin dua-duanya. Jadi baik di mana? Bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa di dunia dan akhirat. Jadi bisa dunianya iya, akhiratnya iya. Atau bisa jadi hayatan thayyibatan itu dunia mungkin tidak baik-baik saja, tapi di akhirat ya diistimewakan oleh Allah. Maksud saya hayat karena thayyibah dalam pengertian ini bisa jadi kemiskinan itu dianggap tidak baik gitu ya. Tetapi dia dapat imbalan berupa kenikmatan yang abadi di dalam surga. Itu juga hayatan thayyibah. Atau ya dua-duanya, di dunia baik, di akhirat baik, sebagaimana kita biasa meminta kepada Allah dalam setiap doa ya. Kita di akhir doa biasa kita minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita ingin kehidupan di dunia itu baik dan kehidupan di akhirat juga baik. Dan orang yang beramal soleh itu Allah menjanjikan pasti dengan lamnya, lam taukid itu. Falanuhyiyannahu, maka sungguh-sungguh kami akan berikan kehidupan bagi orang tersebut, hayatan thayyibah itu kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, jadi bukan hanya kehidupan yang baik juga, walanajziyannahum, dan sungguh-sungguh kami akan memberikan jazanya, memberikan balasan. Ajrohum, yaitu ajrun itu upah atau balasan imbalan kepada mereka bi ahsani makanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi kerjaannya biasa-biasa, tapi Allah membalasnya, memberi upahnya itu jauh lebih besar, lebih baik daripada yang dikerjakan oleh orang yang beramal soleh tersebut. Jadi ada dua janji Allah bagi orang yang beramal soleh. Satu amal soleh, solihan di situ kan satu, jadi mufrad ya. Tetapi Allah membalasnya luar biasa, itu kehidupannya dunia dan akhirat baik, dan diberikan balasan dengan upah, dengan balasan, dengan jaza yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ini jadi ada, kalau tadi 10 kali pahala, ini tambah kehidupannya baik dunia akhirat plus juga balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan. Jadi setiap satu amal soleh akan dibalas dengan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah dan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 57, jadi Allah berfirman, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falyuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz dzalimin. Dan adapun orang-orang yang beriman, jadi landasan iman dulu, dan beramal soleh atau melakukan suatu kebaikan, itu amal soleh itu benar dan ikhlas ya. Satu amal kebaikan atau as-solihat itu banyak kebaikan-kebaikan, atau solihat jamak ya, jamak muannats salim. Jadi kebaikan-kebaikan yang banyak, maka dia akan diberikan pahala dengan sempurna. Jadi disempurnakan, tidak didiskon ya. Kalau pahala itu malah dilipat gandakan. Allah berfirman wa yufiya jadi disempurnakan ujuro itu jamak dari ajrun, upah mereka atau pahala mereka, karena upah dari kebaikan adalah pahala ya. Jadi pahalanya Allah cukupkan atau penuhi, dan Allah tidak menyukai al-zalimin. Jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, artinya orang yang suka tidak memberikan hak ya, tidak memberikan hak. Dan Allah senantiasa memenuhi setiap
balasan. Jadi sebuah kebaikan apapun, sekecil apapun, Allah berikan balasan. Karena Allah tidak menyukai kezaliman, tidak menyukai orang-orang zalim. Yaitu orang zalim itu orang yang tidak memenuhi hak, ya, hak orang lain, atau dia mengambil hak orang lain, atau tidak menunaikan kewajiban kepada orang lain. Itu orang-orang yang zalim. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 9 Allah berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Jadi Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat baik, ya, berbuat baik, beramal soleh, bahwa bagi mereka maghfiratun, ampunan, wa ajrun 'adzim, dan pahala yang besar. Jadi luar biasa, orang-orang yang berbuat baik itu tidak hanya dibalasi setiap kebaikannya dengan lipat ganda, 10 kali lipat, kemudian dengan kehidupan yang baik, ya, dan kehidupan yang baik, tetapi juga Allah ampuni dosa mereka. Jadi dan ini pengampunan dosa itu sangat diharapkan oleh manusia, karena setiap manusia itu pasti pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat salah. Ya. Bagaimana Rasulullah mengatakan, al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Dan luar biasanya orang yang beriman kemudian beramal soleh, maka bukan hanya Allah membalasi kebaikannya, tetapi Allah ampuni juga dosa-dosa. Jadi ada dua hal, dan itu sangat penting bagi setiap manusia, diampuni dosa dan dilipat gandakan pahala. Jadi maka dari itu saya katakan tadi, mestinya penghuni surga itu jauh lebih banyak ketimbang penghuni neraka. Tetapi faktanya dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis Rasulullah seperti disampaikan, bahwa justru sebagian besar, bal aktsaruhum sebagian besar layak ilun, layak lamun, la yashkurun, ya, tidak bersyukur, tidak memahami, ya, atau sebagian besar mendustakan dan seterusnya, sehingga sebagian besar manusia ini masuk neraka. Ya. Na'udzubillah kita kalau seandainya menjadi bagian dari penghuni neraka. Nah, kemudian di dalam dalam surat Al-Ankabut ayat 7 Allah berfirman, walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim walanajiyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Ini redaksi hampir sama, tetapi kenapa saya cantumkan juga karena di sini ada penekanan dan banyak, ya, dan jamak, ya. Dan orang-orang yang beriman dan amal soleh lanukafironna, jadi ada lam taukid di sini, nun taukid, pasti atau benar-benar akan kami hapuskan. Kafaro itu dibersihkan, anhum dari mereka sayiatihim. Sayiat itu kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka. Jadi dosa yang banyak pun kalau kita konsisten beramal soleh, itu Allah akan hapuskan. Jadi makanya orang-orang yang berbuat baik itu akan juga bukan sebagai bagian dari taubat mereka. Dan Allah senang, ya, kalau Allah senang, Allah ridho, maka semua dosa yang telah dilakukan sebelumnya Allah hapuskan. Ya, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ketika ada orang yang berputus asa karena pernah berbuat dosa, ya, Allah menyuruh kepada Rasulullah SAW, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hamba yang telah terlanjur berbuat dosa, yang telah terlanjur menganiaya diri sendiri, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah, karena Allah akan mengampuni semua dosa. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Itu luar biasa. Jadi kalau kita konsisten dari taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya, kemudian kita ikuti kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dan karena kasih sayang Allah, karena Allah ridho, maka semua dosa sebesar apapun Allah akan ampuni. Jadi lan kafironna anhum sayyi'at. Sungguh-sungguh kami akan hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka. Walanajiyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan sungguh-sungguh kami akan memberikan balasan atau jasa
dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini redaksinya hampir sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Tapi mau penekanan di sini ada penegasan bahwa Allah akan hapuskan dosa-dosa orang yang beramal saleh. Kemudian dalam surat Maryam ayat 96 Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Dan ini yang luar biasa juga nih, kenikmatan yang Allah berikan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Dan rasa kasih sayang itu ternyata rahmat dari Allah. Jadi Allah punya sifat Rahman, kemudian Allah masukkan sifat rahmat itu kepada orang yang konsisten beriman dan beramal soleh. Jadi orang baik itu nanti diampuni dosanya, dilipat gandakan pahalanya, dan ditanamkan sifat kasih sayang kepada sesama. Dan itu luar biasa. Makanya kalau ada orang ngaku dia misalnya orang istiqomah beramal soleh, tapi keras ya, hatinya keras, tidak ada belas kasihan, kata-katanya kasar, kemudian tidak ada rasa iba, care kepentingan orang dan seterusnya gitu, orang tegaan misalnya, maka bisa jadi memang dia apa yang dia laksanakan, dia amalkan tidak diterima oleh Allah. Karena kalau seandainya Allah ridho kepada apa yang dia lakukan, maka pasti orang tersebut memiliki sifat kasih sayang kepada sesama. Bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Ada rasa kasih sayang. Dan kasih sayang itu memang Allah yang beri. Sebagaimana kalau kita merasa sayang atau cinta kasih kepada pasangan hidup kita, ternyata itu pemberian dari Allah. Jadi ayat yang terkait dengan nikah biasanya, ya Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi ayat ini biasanya menjadi ayat pembuka dalam undangan pernikahan gitu ya. Di antara tanda-tanda keputusan Allah adalah Allah ciptakan dari jiwa-jiwa kalian pasangan-pasangan. Litaskunu ilahi agar kalian sakinah, agar kalian tenang tentram dengan pasangan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah menjadikan dengan pasangan itu, dengan suami istri itu mawaddah warahmah, cinta kasih. Jadi cinta kasih itu anugerah yang Allah berikan. Ya, termasuk tadi rasa kasih sayang kepada sesama itu juga anugerah dari Allah kepada orang-orang yang Allah cintai, yang Allah ridhoi kehidupannya, yang Allah berikan kehidupan yang baik. Gitu. Karena tidak mungkin orang itu hidupnya baik kalau tidak punya rasa kasih sayang. Ya, dengan yang bisa jangankan dengan orang lain, dengan anaknya, dengan istrinya pun tidak ada kasih sayang. Dan itu kita lihat, gitu. Ada orang yang tega gitu ya ke anaknya sendiri, ke orang tuanya sendiri, atau ke saudara sendiri. Bahkan bukan hanya mencelakai, bahkan sampai membunuh, atau kemudian tadi bahkan sampai merampas kekayaannya dan seterusnya. Banyak sekali orang-orang yang hilang rasa kasih sayangnya. Jadi orang-orang yang tega sampai ajudannya sendiri kemudian dibantai, ditembakin sampai luar biasa sadisnya gitu ya. Ya, itu luar biasa. Itu manusia kalau sudah kehilangan sifat kasih sayangnya oleh Allah dicabut, jadi lebih kejam daripada binatang sekalipun. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW ya, bersabda, ini kaitannya dengan berbuat baik ya, berbuat baik. An Abi Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qatlata wa idza dabahtum fa ahsinu dabhata wal yuhidda ahadukum syaqrathu wal yurhi dabiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu. Jadi ala kulli syai'in, dari segala perbuatan itu harus baik, harus baik. Jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal membunuh. Maksudnya membunuh kepada bisa membunuh hewan, bisa membunuh hewan, bisa membunuh musuh di medan peperangan, atau bisa melaksanakan kisos dalam proses peradilan, karena dalam Islam ada hukuman mati.
Maka ketika melaksanakan proses pembunuhan ya, dari peperangan atau itu tidak boleh berlaku yang tidak manusiawi atau dengan kasar ya. Jadi tetap proses membunuh pun yang sepertinya kejam. Ingat dalam Islam itu membunuh itu bisa nilainya bisa berpahala, bisa berdosa. Kalau membunuh musuh di medan perang berpahala, itu syahid namanya atau syuhada ya. Tetapi kalau membunuh orang yang bukan musuh, masyarakat sipil atau masyarakat baik walaupun non muslim ya, tapi dia kafirnya kafir zimmi, bertetangga baik dengan kita, itu justru mendapatkan dosa besar. Jadi siapa yang membunuh satu jiwa sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Tetapi kalau membunuh musuh di medan peperangan itu satu nyawa dapat pahala surga, ya, luar biasa itu. Sama-sama membunuh atau membunuh dalam menerapkan hukum kisos. Misalnya pembunuh ketika diadili terbukti dia membunuh maka hukuman mati. Maka ketika algojonya melaksanakan hukuman mati dia dapat pahala karena menegakkan hukum Allah. Walaupun faktanya sama-sama membunuh. Maka di sini disebutkan jika kalian membunuh maksudnya membunuh yang dibenarkan oleh syariat, ya, tetap itu harus melakukan dengan cara yang baik. Dan kalau kalian menyembelih hewan, berlakulah baik dalam hal menyembelihnya. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Jadi nanti kalau saya biasa tukang jagal ya, dan setiap Idul Kurban itu, maka pertama pisaunya harus tajam benar, ya, sehingga tidak menyakiti, langsung bisa mati. Kemudian ketika proses akan disembelihnya itu dengan kasih sayang. Jadi tidak boleh kasar, tidak boleh sampai ngamuk dan seterusnya. Jadi ada tekniknya. Ya. Bahkan dalam beberapa kejadian saya kadang-kadang mendapatkan hal-hal yang di luar kebiasaannya gitu. Kita ada hewan kurban malah seperti menyerahkan diri, kemudian diajak bicara, kemudian kita doakan, dia malah pasrah. Itu pernah kejadian dan sepertinya dia sudah ikhlas gitu ya. Ada hewan yang ikhlas gitu ya. Sehingga sembelihnya gampang banget. Padahal itu hewan besar banget. Tapi ada kemudian hewan yang kecil tapi waduh beringasnya luar biasa sampai lari macam-macam malah besar. Itu juga ada. Jadi ini pepatah dari Rasulullah ini kita diajari dengan cara yang baik. Jadi perlakuannya bahkan ketika mau menyembelih hewannya itu dibuat senang. Gimana hewan dibuat senang ya tadi. Makanya dijauhkan dari yang sudah disembelih sebelumnya. Jadi supaya tidak melihat darah-darah yang berceceran dan seterusnya. Jadi memang ada perlakuan. Dan kemudian tadi jangan sampai menyakiti dengan pisau yang tumpul misalnya yang menyakiti, tapi pisaunya yang tajam. Jadi ini bagaimana Rasulullah mengajari pada kita dalam hal yang paling dianggap kejam pun itu harus serang baik, apalagi yang tidak, apalagi yang terkait dengan perlakuan yang seperti halnya orang-orang yang berbuat ya yang sesama. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat yang ihsan, yang paling baik, yang terbaik dalam segala hal. Jangan asal-asal. Jadi kalau kita misalnya menyambut tamu dengan tamu yang sebaik-baiknya. Kalau kemudian kita misalnya ngasih atau ngajar misalnya kita ngajar sebaik-baiknya. Kalau kita belajar juga sebaik-baiknya dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW itu ngajarin yang terbaik kepada kita. Jangan asal ya, serampangan, asal jadi, asal yang penting gugur kewajiban, enggak. Umat Nabi Muhammad itu orang yang selalu yang terbaik. Ya, selalu dia menyajikan yang terbaik. Itu luar biasa. Kalau seandainya diikuti oleh umat Nabi Muhammad, yang umat Muhammad ini dunia ini rapih benar ya. Dunia ini rapih benar ya. Jadi sehingga seringkali orang mengatakan ya di Jepang itu kayak lebih Islami daripada di Indonesia kan. Itu nggak benar. Kata-kata Islam itu kan sifatnya dengan Islam kan nggak mungkin orang kafir lebih Islami. Mestinya orang Islam yang pasti Islami kan. Tapi kenapa kok tadi yang diajarkan oleh Nabi kita malah diikutinya oleh orang yang tidak mengimani Nabi kita gitu. Kok karena kita tidak melaksanakan yang diajarkan oleh Nabi kita kan gitu. Lebih beradab Ustadz orang Jepang. Makanya tadi. Jadi padahal Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan atau mewajibkan untuk berbuat baik atau yang terbaik dalam segala hal, dalam segala apapun urusannya yang terbaik. Ternyata tidak bisa dijalankan sepenuhnya oleh kita. Ya kita berusaha semaksimal mungkin yang terbaik.
Bahkan Rasulullah SAW kemudian menekankan tuh, wala tahqiranna syai'an minal ma'rufi wa antukal lima akhaka wa anta munbasitun ilahi wajhuka inna dzalika minal ma'ruf. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Ya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebaikan. Atau dalam redaksi yang lain, Rasul mengatakan, wala tahqironna ahadukum minal ma'ruf walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meremehkan kebaikan meskipun hanya berjumpa dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Bahkan tabassama fi wajhi aika sodako. Senyum aja di hadapan saudara adalah sedekah. Karena senyum adalah kebaikan. Jadi bukan cemberut ya, bukan cemberut, apalagi melengos ya, dengan wajah yang tidak senang gitu ya. Jadi justru itu keburukan. Ya Rasulullah SAW menilai dan bahkan menekankan jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meremehkan kebaikan. Ya, mereka ma'ruf walaupun dengan hanya berjumpa atau ngobrol jangan sampai ngobrol dengan saudara kita tapi kita lihat HP kita. Ini nggak sopan, nggak baik. Jadi kalau kita ngobrol hadapkan wajahnya ke lawan bicara kita. Jangan kita ngobrol tapi wajah kita ke HP. Bisa jadi lawan bicara kita udah kabur, udah pergi kemana, kita masih ngobrol gitu. Dan itu tidak bagus ya. Rasulullah mengajarkan kalau kita berbicara dengan seseorang ya hadapkan wajahnya, pandang wajahnya dan bicara sesuai apa yang dimaksud dari perkataan kita. Itu etikanya. Dan itu sebagai sebuah kebaikan dan jangan sampai kita meremehkan hal itu. Nah, kemudian lalu bagaimana kaitannya dengan tadi keburukan ya, keburukan. Ya, keburukan itu setiap keburukan, kalau tadi kebaikan kita sudah dilipat gandakan 10 kali, atau tadi di dunia bahagia, macam-macam luar biasa. Pokoknya insya Allah lah, kalau orang berbuat baik itu tidak akan mungkin rugi. Ya. Udah dosanya diampuni, pahala yang dilipat gandakan, diberikan kehidupan yang enak, ya, dan seterusnya. Dan bahkan kecil senyum di hadapan saudara kita pun itu dinilai sebagai kebaikan. Dan Allah lipat gandakan tuh. Ya, lipat gandakan. Makanya orang yang ramah dan ramahnya itu karena memang akhlak dia diajarkan oleh Nabi, niatnya karena Rasulullah SAW mengajarkan itu banyak yang senang, banyak yang nyenangin gitu ya, banyak yang nangis sehingga hidupnya itu enak gitu, banyak sahabatnya, banyak kenalannya, banyak sohibnya, dan luar biasa enak. Dan kemudian karena banyak yang menyenangi, banyak yang kemudian ya tadi ngasih kesempatan, bahkan ada yang saling kirim, saling hadiahi, macam-macam. Jadi hidupnya menyenangkan. Tetapi sebaliknya orang yang sebaliknya tidak boro-boro senyum gitu, malah kemudian yang ada adalah iri, nyinyir ya, kemudian menghujat, mencela, mencaci dan seterusnya. Itu orang juga nggak suka. Orang nggak suka tukang mencela, tukang ini. Bahkan dalam Al-Quran dijadikan satu surat itu namanya Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakaan lah bagi orang yang tukang mengumpat, memaki, mencaci. Gitu. Jadi kalau orang tukang memaki, mencaci itu nggak disukai. Makanya sampai sama orang suka mencaci pun kemarin nggak suka tuh. Ada orang tukang ngasih nyinyir gitu ya. Kemudian ternyata rombongannya pun nggak suka gitu. Ya, karena dia menghujat politik identitas, kemudian ternyata dia yang malah melakukan politik identitas. Akhirnya kemudian sesama mereka pun sama buzzer ya, mereka saling mencela gitu ya. Jadi luar biasa orang yang berbuat buruk itu jangankan lawan, kawannya pun nggak suka gitu. Kawannya pun nggak suka. Jadi inilah konsekuensi kalau orang berbuat buruk. Nah, contoh misalnya keburukan itu adalah bakhil ya, bakhil. Jadi dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 120 Allah berfirman, "Wala yasabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum." Janganlah sekali-kali ya orang-orang yang bakhil itu menganggap ya berbuat bakhil dengan harta yang telah Allah berikan kepadanya itu menyangka bahwa itu adalah kebaikan. Kebaikan. Bal huwa syarrul lakum, padahal itu adalah justru keburukan ya, buruk bagi mereka ya.
sayutawwaquna ma yabakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti ya harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka di hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi contoh bakhil itu pun akan dipertanggungjawab di hari kiamat. Jadi merasa kalau misalnya kita tidak memberi, tidak menyerahkan, itu tidak dianggap sebagai keburukan gitu ya. Jadi bakhil itu apa? Bakhil itu atau tadi termasuk yang haram adalah kalau tidak melaksanakan yang wajib. Apa saja yang wajib ya, yang kaitan dengan memberikan atau menginfakkan yang wajib. Pertama, infak berupa nafkah kepada istri dan anak. Ya, jadi kalau dia sanggup punya harta, seorang suami atau seorang ayah, tetapi dia tidak memberikan nafkah itu kepada yang punya haknya, kepada yang berhaknya itu istri dan anak-anak, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi itu dianggap sebagai bakhil. Atau dia harusnya bayar zakat, tapi dia tidak mau bayar zakat, maka itu kategori bakhil. Tetapi kalau dia misalnya tidak menunaikan, tidak sedekah yang sunnah, tidak membantu, itu tidak dikategorikan bakhil. Jadi kalau bakhil ini perbuatan yang dilaksanakan dan berimplikasi pada dosa. Dan itu semuanya akan semua harta yang dia bakhil atau dia bakhilkan atau dia tidak mau memberikannya, padahal itu menjadi kewajiban dia, maka itu akan diminta pertanggungjawaban. Disebutkan di sini dikalungkan kelak di lehernya, maksudnya adalah dibebankan kepada dia, akan diminta pertanggungjawaban dari harta yang dia tahan, padahal ada hak orang lain di situ, baik itu nafkah ataupun zakat. Kemudian ini ciri-ciri ya, ini perbedaan yang sangat nyata antara orang mukmin dengan orang yang fajir itu tukang maksiat. Innal mu'mina yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqa'ila. Wa innal fajira yara dunubahu kadubabin marra ala anfihi faqala bihi hakada. Sesungguhnya seorang mukmin itu kalau melihat dosa-dosanya, dia seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan runtuh menimpanya. Itu jadi kalau melihat dosa itu dia takut banget. Jadi senantiasa dia ingat dosanya, dan setiap dosa itu dia menganggap itu luar biasa, itu akan bermasalah nanti dia kiamat, sehingga dia senantiasa mohon ampun pada Allah ya, karena takut akan dosa yang pernah dia lakukan. Jadi sahabat Umar bin Khattab ketika menjelang wafatnya, beliau menangis dan minta kepada putranya untuk ditidurkan di atas tanah langsung tanpa ada alasnya, sambil beliau menyatakan wailu ka ya Umar, ya Umar, illam yastaghfirullah dzunubaka. Dia benar-benar mengatakan, celaka engkau Umar, celaka ibumu yang melahirkan engkau Umar, kalau seandainya Allah tidak mengampuni dosamu. Dan beliau bergumam, andaikan aku boleh memilih, aku lebih memilih menjadi seekor burung, bisa terbang ke sana kemari, kemudian ada yang berburu, kemudian ada yang nyembelih dan memakannya. Selesai pertanggungjawaban. Tapi aku manusia. Aku khawatir, aku adalah Amirul Mukminin. Aku adalah khalifah yang mengurusi urusan umat. Andaikan ada unta terpeleset di jalan, aku khawatir Allah mempertanyakan kepada, dimintai pertanggungjawab atas itu. Beliau sampai memikirkan unta. Padahal beliau adalah sosok pejabat yang luar biasa. Setiap malam beliau keliling kota Madinah, memastikan rakyatnya tidurnya. Sementara kalau siangnya beliau memimpin, dan beliau ada ya di tengah-tengah masyarakat, dan setiap kebutuhan masyarakat beliau langsung tangani. Itu Khalifah Umar bin Khattab, orang yang luar biasa, gagah berani. Pengorbanannya semua yang beliau miliki untuk Islam, ya, perjuangan luar biasa. Dan ketika beliau ada di masjid, beliau seperti seorang rahib yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk bermunajat, untuk bertahanus dengan Allah. Ketika kemudian urusan-urusan rakyat, beliau sibuk untuk mengurusi urusan rakyat. Bahkan kadang urusan keluarga, urusan dirinya itu beliau nomor sekian. Pernah suatu hari kejadian, di malam hari beliau sedang keliling kota Madinah, ada di antara rakyatnya ternyata sedang merebus untuk mendiamkan anaknya yang semerengek karena lapar.
sedang direbus ternyata batu. Beliau kemudian nangis sambil kemudian lari ke Baitul Mal, ke gudang. Beliau pikul sendiri. Kemudian beliau masakkan sendiri. Kemudian beliau hidangkan kepada ibu yang sedang menidurkan anaknya, yang tadi hanya merebus batu untuk menenangkan anak. Sebenarnya juga beliau dia keliling kota Madinah. Ada orang yang sedang termenung di luar rumah. Dia ditanya karena malam hari, ya, wahai sahabatku, sedang apa engkau di sini? Dia melancarkan, istriku akan melahirkan. Aku tidak punya makanan untuk mengupah orang untuk membantu kelahiran istriku. Kemudian begitu mendengar itu langsung Umar bin Khattab lari. Beliau membangunkan istri dan anaknya. Kemudian beliau sendiri pikul sendiri itu tepung terigu untuk kemudian dimasak, dibikin roti. Kemudian beliau masak sendiri di dapur orang. Kemudian istri dan anaknya membantu kelahiran ya, istri dari orang tersebut. Kemudian karena tidak ada lampu, gelap gulita, maka kemudian orang ini bergumam, ya, bercerita, wahai sahabatku, engkau lebih baik daripada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Dia sedang tidur nyenyak dengan anak istrinya, sementara kami rakyat ini sedang kesusahan seperti ini. Padahal dia tidak tahu bahwa yang sedang masak itu Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab bukan marah, bukan kemudian mutung gitu, enggak. Malah beliau kemudian menangis ya, mendengar itu. Sampai begitu tahu ketika lahir anaknya dari dalam kamar, ya, putri beliau berteriak, waladun ya Amirul Mukminin, anaknya laki-laki wahai Amirul Mukminin. Maka orang tuan rumah ini kemudian merasa ketakutan luar biasa. Ternyata yang dibicarakan kejelekan itu adalah orangnya ada di hadapan dia yang sedang berbuat baik, Umar bin Khattab. Sambil ketakutan, kemudian dia minta maaf, minta ampun. Tapi kemudian apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab? Bukan kebaikan kalau engkau tidak menyampaikan apa yang engkau sampaikan tadi. Dan bukan kebaikan bagi aku kalau tidak menerima apa yang telah engkau sampaikan. Itu luar biasa Umar bin Khattab. Tapi ketika menjelang wafatnya, beliau dijanjikan oleh Rasul menjadi penghuni surga. As-sabiqunal awwalun. Beliau berkorban termasuk berhijrah dan seterusnya. Dan luar biasa, tobat beliau itu luar biasa. Tapi beliau masih ingat dosa-dosanya. Ingat dosa-dosanya. Beliau ingat bagaimana dulu sebelum masuk Islam, ketika masa jahiliyahnya, beliau pernah mengubur hidup-hidup putrinya. Jadi ingat dosa-dosa yang lalu, padahal sudah diampuni oleh Allah dan dijanjikan untuk masuk surga, ya, rombongan pertama surga. Tapi beliau masih menangis. Itulah ciri orang yang beriman. Dia melihat dosa-dosanya itu seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung dan khawatir kalau seandainya tertimpa gunung. Tetapi sebaliknya orang yang durhaka, orang yang fajir, itu ketika dia melihat dosanya seperti hanya melihat seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya, kemudian dia mengusirnya dengan tangannya, sambil hanya hilangkan saja, kemudian lalat itu terbang. Jadi orang yang mukmin itu sangat takut terhadap dosa, sedangkan orang durhaka itu meremehkan dosa. Bahkan dia dianggap bukan dosa, biasa-biasa saja. Jadi orang-orang seperti ini maka dapat balasannya tadi, ya, keburukan di dunia dan juga keburukan di akhirat. Dan jangan sampai kita termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang bangkrut. Rasulullah SAW bersabda, atadruna mal muflis. Tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku orang yang muflis, orang yang bangkrut? Qalu, mereka berjawab, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Menurut kami orang yang muflis, orang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya harta lagi, tidak punya dirham lagi, tidak punya uang lagi, dan tidak punya harta apapun. Tapi kata Rasulullah menyedaskan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala di sholatin, pahala sholatnya. Jadi sholatnya rajin dia. Bisyamin, wasiyamin, dan puasanya. Wa zakatin, bahkan dia kemudian mengeluarkan zakat. Wa ya'ti qad satama hada. Tetapi dia juga pada saat di dunia dulu telah memaki ini, memaki si fulan. Kemudian waqadha fahada, atau nuduh, bikin fitnah, ya, orang ini. Wa akala malahada, dia memakan harta milik si fulan. Wasafaka damahada, dia menumpahkan darah orang ini, ya. Wa daraba hada, itu dia pernah memukulin orang ini. Wa yu'tahada min hasanati. Kemudian mereka di hari kiamat tuh orang-orang yang pernah didolimi, orang pernah dimakan hartanya, orang pernah dimakan hak-haknya, tidak dipenuhi hak-haknya, itu akan nagih, karena sebagai hutang.
maka diberikanlah dari kebaikan-kebaikan, dari pahala sholatnya, dari pahala puasanya, dari pahala zakatnya. Wahada min hasanati. Jadi kepada orang ini dari kebaikan, dari orang itu kepada orang itu kebaikan. So qabla an yubda ma'alai. Jadi kalau ternyata faniyat hasanatu qabla ayyub ma'alai. Maka kalau kebaikannya habis semua, pahalanya habis semua untuk bayar-bayar, sementara sebelum belum terbayar semua kewajibannya, semua hutang-hutangnya, ukhida min khotoyahum. Maka diambillah dari keburukan atau dosa-dosa dari orang yang dizoliminya. Ya, faturiha alai. Kemudian dosa-dosa itu dilemparkan, dicampakkan ke orang tersebut, ya, summa turiha finnar. Kemudian orang tersebut dicampakkan ke dalam neraka. Itulah orang yang mati. Nauzubillah min dzalik. Sehingga yang harus kita lakukan sekarang banyak berbuat baik, mohon ampun, ya, dan itulah yang bisa kita kerjakan. Insya Allah. Kalau itu yang kita lakukan, dan ingat iman kita. Jadi jangan sampai kita berbuat baik tanpa dasar dengan iman. Harus dasar dengan iman, dan setiap kita melakukan sesuatu, kita sadari bahwa itu karena Allah. Harus lillahi ta'ala. Maka insya Allah, sekecil apapun kebaikan, kalau benar dan ikhlas, dilandasi oleh iman kepada Allah, maka kita akan dibalasi dengan berlipat-lipat ganda, dan akan menjadi sarana untuk dihapuskan dosa-dosa. Wallahu a'lam. Nanti ya, saya kembalikan kepada Bunda Daniel, dan ini sudah ada yang oke, belum. 23 orang nih, Masya Allah. Memang nggak, udah tadi pengantarnya, dan materinya bisa diupload ya, bisa download sama saya. Udah Siap. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Ya, tadi saya bercandain nih, soalnya Arya ada nih, Arya nih. Saya bilang nih, penghormatan nih buat musafir nih, musafir yang harusnya nanya nih. Ya, silakan Om Arya, kalau ada pertanyaan Om Arya. Oh, Assalamualaikum Ustadz, maaf baru gabung. Luar biasa. Alhamdulillah bisa gabung. Kalau ada oleh-oleh, bisa gabung, jadi saya minta tolong bantuan udah Daniel. Tapi Kang Cucu juga berhalangan rupanya. Kalau ada oleh-oleh boleh dikirim tuh ke Jakarta gratis dengan SAP ya, oke? Ada SAP ya di situ. Pak, itu lagi di Kalimantan Barat ya? Iya, udah. Sanggau ya, Sanggau kan? Sintang. Oh sih, kami juga punya ini. Oke, Om Arya, mungkin dari jauh ada pertanyaan, mangga? Enggak sih, tapi gini Ustadz, tentang tadi ada menyampaikan tentang meremehkan dosa-dosa kecil kalau nggak salah Ustadz ya. Itu apa namanya? Akibatnya seperti apa Ustadz ya kalau kita meremehkan dosa-dosa kecil. Di awal kan bahwa kalau satu kebaikan kan dibalas dengan 10 kebaikan gitu ya Ustadz ya. Tapi kalau satu keburukan itu ya hanya dibalas dengan satu keburukan gitu. Jadi kadang-kadang kita ya saking Allah sayang sama kita, satu kebaikannya dibalas dengan 10 lebih banyak dibandingkan kalau kita melakukan satu keburukan tapi juga hanya dibalasnya satu keburukan gitu. Jadi kadang-kadang ya mungkin tanpa sadar kita meremehkan gitu ya, melakukan dosa-dosa kecil itu gitu. Seperti apa Ustadz ya ininya? Konsekuensinya. Ustadz. Karena gini, kalau ataupun kecil ya, dosa kecil, kalau terus-menerus dan dianggap diremehkan, itu kan jadi gede. Jadi ada dosa-dosa aja kecil. Kecil maksudnya ya, atau tidak, bahkan ada sebagian orang menganggap tidak dosa gitu ya. Tidak dosa. Ya. Tetapi bagi orang yang beriman, karena kalau dosa itu meskipun kecil, tapi kalau diremehkan, dan itu kemudian akan diulang-ulang. Kalau diulang-ulang, itu yang kecil ditambah dengan kecil, terus-menerus jadi besar. Dan ingat, kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, tetapi karena Allah ridho. Bisa jadi menurut versi kita ini adalah amalan itu dosa kecil, tapi membuat Allah murka. Ini jadi masalah. Atau sebaliknya, kita menganggap ini pahalanya gede, tapi justru Allah tidak ridho. Amalan ini gede pahalanya, ternyata Allah tidak ridho, sehingga Allah tolak, tidak kasih nilai sama sekali.
Kapan bisa Allah tidak ridho? Kalau dia tidak ikhlas. Kalau dia ria, dia sum'ah gitu ya. Dia berbuat luar biasa, bisa jadi dia hartanya besar yang dia sumbangkan. Nyumbang itu kebaikan. Tetapi begitu niatnya bukan karena Allah, Allah tidak ridho. Allah tidak suka. Sehingga kemudian Allah tidak menolak untuk memberikan pahala. Yang anggapan manusia ini pahalanya besar, tapi malah tidak punya pahala, bahkan bisa jadi dosa. Sementara yang dianggap ini ya pahalanya kecil lah gitu, kecil ya. Cuman senyum doang, cuman ngomong yang baik doang kan gitu. Tapi ternyata Rasul menekankan jangan pernah sepelekan suatu kebaikan meskipun hanya berjumpa dengan saudara dengan wajah yang tersenyum, dengan wajah berseri-seri, atau dengan ngobrol sambil menghadap wajahnya. Bukan sambil ya perhatian ke yang lain. Itu dianggap kecil, tapi ternyata itu bisa jadi mendatangkan ridho Allah. Mendatangkan ridho Allah. Jadi ada banyak kisah yang sepertinya kecil, dan tapi kemudian Allah ridho dan kemudian mengakibatkan pelakunya diampuni dosa-dosanya, dan kemudian itu mendatangkan ridho Allah sehingga dia masuk ke surga. Ada kisah ya, seorang wanita, dia pelacur. Kemudian dari perjalanan jauh, kemudian dia berhenti di satu wadi tempat sumur air. Akhirnya kemudian karena dia haus, dia kemudian turun ya ke itu, kemudian ngambil air untuk minum. Begitu sampai di atas ya, karena wadi itu di lembah, kemudian naik ke atas, ternyata ada anjing kehausan. Kemudian dia turun lagi, dia ngambil pakai sendalnya, kemudian dikasih air minum ke anjing tersebut. Ternyata perbuatan itu mengakibatkan Allah ridho. Dan kalau Allah ridho, ternyata dosa dia, bayangin sebagai pelacur gitu, diampuni oleh Allah dan Allah ridho, kemudian masukkan ke surga. Tapi bukan berarti kalau gitu nggak apa-apa dong kita melacur, bukan kayak gitu, bukan. Ini intinya bukan di situ. Intinya adalah perbuatan kecil yang dia berpahala kecil tapi membuat Allah ridho, itu dampak luar biasa, bisa mengampuni semua dosa kita dan memasukkan kita ke surga. Atau sebaliknya, ada dosa yang dianggap kecil, dianggap remeh ya, remeh, tapi membuat Allah murka. Itu mengakibatkan Allah murka, itu membuat dia masuk neraka. Contoh dalam Al-Quran disebutkan wala taqullahum ma'ufin, kepada orang tua kita jangan ngomong bayangin kan masa ngomong doang gitu ya. Tapi ingat, ini langsung Allah yang berfirman. Kalau kita mendapati orang tua kita, satu orang atau dua-duanya sudah tua, sudah sepuh, jangan kalian berkata kepada mereka uf itu artinya atau cis ya. Apapun ya yang membuat ya untuk ungkapan yang menunjukkan ketidaksopanan atau kekurang ajaran kepada orang tua kita. Ya, kalau bahasa Arab itu itu ya kata-kata kasar lah ya. Mungkin nggak tahu kalau bahasa Sunda, bahasa Indonesia itu apa, ngomong apa kepada orang tua yang mengakibatkan itu kekurang ajaran kita ke orang tua. Bukan berbuat baik kepada orang tua, tapi kata-kata itu menyakiti orang tua. Apapun kata-katanya, ya. Jadi nggak mesti harus atau atau is atau cis ya yang terjemahannya. Tapi apapun kata-kata yang menyakiti orang tua, itu mungkin dianggap cuman ini, dan orang tua juga nanti memaafkan. Tetapi ternyata itu mendatangkan murka dari Allah. Dan kemudian Rasulullah menyatakan ridhollahi fi ridhol walidaini wasuhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Bayangin cuma sepele, katanya cuma off doang gitu loh, off doang. Tapi ketika orang tua kita tidak ridho, sakit hati, Allah juga nggak ridho gitu. Bayangin, bisa menentukan. Maka dari itu tadi jangan pernah menyepelekan dosa, meskipun dianggap, karena bisa jadi Allah murka dari dosa kecil itu. Dan jangan pernah membanggakan atau yang dikejar-kejar yang pahalanya besar, karena kalau tadinya walaupun besar seperti pahalanya, tapi bisa jadi Allah tidak menilainya kalau kita tidak ikhlas karena Allah. Jadi memang ini ya sama, perbuatan baik atau perbuatan dosa, tidak boleh menyepelekan dosa dan tidak boleh juga menyepelekan kebaikan. Walau alam bisa. Atur nusun Ustaz. Sama-sama. Arya sudah cukup ya. Cukup ya. Sebelum kita lanjut, saya coba menginfokan bahwa Pak Arif Satria terpilih lagi sebagai rektor ya. Rektor kedua gitu sekarang ya, Arif Satria. 2 periode ya. 2 periode. Oke.
Tadi saya baru lihat pengumumannya. Iya. Karena Ada lagi pertanyaan? lawan-lawannya nggak sekuat kali. Iya, iya. Ada yang kuat. Cuma kemarin mungkin Om Jody juga tahu ada kemungkinan kan insya Allah nih kalau rezim berganti kemungkinan besar kan Pak Arief ini kan kemungkinan masuk ke dalam ini ya dipanggil lah untuk negara ya. Nah, dicarikan kalau bisa rektor itu pembantu rektor 1 nih yang kuat juga nih Ustaz katanya. Nanti siap menggantikan sebagai suksesor lah begitu. Iya. Yang terbaik lah. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu ada. Mbak Siti Nurrahma ya. Siti Nurrahmawati. Silakan Teh Siti Nurrahmawati. Baik, terima kasih udah Daniel juga Pak Ustadz. Mungkin pertanyaan saya, mungkin jadi kan tadi dibilang bahwa satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan ya. Jadi satu amal kita akan dibalas dengan 10 kali lipat gitu ya. Nah, amin. Biasanya kan kita selalu mengasosiasikan dengan pahala gitu ya Pak Ustadz, yang nanti kita akan dapatkan di akhirat gitu ya. Tetapi berdasarkan mungkin hanya saya niten nih gitu ya, atau pengalaman itu bahwa kalau kita meningkatkan ibadah kita itu ternyata juga dibalasnya di dunia gitu loh. Jadi walaupun misalnya tidak berhubungan dengan manusia. Jadi misalnya kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita gitu. Nah tiba-tiba di hari itu kita mendapatkan keberuntungan yang banyak yang mungkin tidak kita duga-duga gitu kan. Jadi misalnya tiba-tiba ada yang ngasih hadiah, ada yang ngasih kemudahan, ada yang nolong gitu kan. Jadi oh ternyata kok dibalas di dunia juga gitu. Nah itu apakah akan berpengaruh di akhiratnya atau tidak gitu Pak? Jadi apakah itu kalau udah dibalas di dunia akan mengurangi gitu ya di akhiratnya atau gimana ini? Udah dapat DP ya, DP-nya udah banyak Iya. itu di dunia ya, masa minta lagi kan? Kira-kira begitu Pak Ustadz. Iya. Jadi ya kita balik lagi ya ke ayat tadi. Ini tadi yang makanya saya sampaikan juga ya. Ini ya. Jadi man amila salihan, ini surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia mukmin, maka pasti ini pakai lamnya lam taukid dan nun taukid, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang baik. Ini maksudnya di dunia nih ya. Pada yang maksudkan di dunia ya hayatan thayyiban ini. Bisa juga kehidupan di akhirat yang baik juga bisa, karena ini pakai tanwin semua ya. Tapi maknanya ini bisa kehidupan dunia dan akhirat, atau kehidupan dunia dan sedangkan akhirat nanti kaitannya dengan Allah balas, dan kami sungguh-sungguh akan membalasi dengan balasan ajron, atau ini pahala ya, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau di atas tadi yang kita bahas ya, bahwa bil hasanati falau asru amsalihah. Nah, asru amsalihah juga di mana ini? Bisa dunia, bisa akhirat. Karena siapa yang berbuat satu kebaikan, maka baginya dapat 10 kali lipat. 10 kali dari kebaikan yang dilakukannya. Ini bisa di dunia, bisa di akhirat. Bisa dunia akhirat dua-duanya. Bisa dunia saja, bisa akhirat saja, atau dunia akhirat. Tapi kalau kita lihat dari digabungkan dengan pemahaman ayat yang lain, dunia akhirat. Jadi 10 kali lipat itu, ingat angka 10 itu bukan hitungan. Sama dengan 7, 70, 27, 700, ini 10 kali dan seterusnya 100 kali. Ini juga bukan hitungan persis gitu ya, hitungan angka-angka, tetapi berlipat ganda, terserah Allah. Ya.
bisa yang lebih baik ya, biasa nih makanu ya'malun juga itu ya yang lebih baik versi Allah. Seperti apa? Yang paling baik adalah kehidupan. Jadi kenikmatan di dunia itu dianggap sebagai kebaikan, tapi kenikmatan di akhirat jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena kholidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Kalau di sini kan nikmat juga paling berapa lama? Umur juga kalau misalnya diberikan kehidupan yang baik ya, yang baik di dunia, paling umurnya berapa? Yang kita dianggap, dan ternyata dalam kehidupan ini tidak semuanya kita menghadapi thayyibah. Ada saja ya goncangan-goncangannya, ada saja ujian-ujiannya yang dianggap oleh kita ini bukan suatu kebaikan dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Ya. Tetapi kalau Allah menghendaki di dunia juga diberikan kehidupan yang baik, di akhirat juga selama-lamanya dalam kehidupan yang baik. Kalau ataupun di dunia misalnya pernah dalam kesulitan, ya, tetapi dia kemudian sabar menghadapi kesulitan itu, Allah memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dalam surga yang kholidina fi abada. Jadi kalau kita pahami dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa dunia akhirat. Jadi kalau kita berbuat baik di dunia pun Allah balas. Apakah nanti mengurangi pahala? Tidak mungkin, kita kan bukan transaksi dengan manusia. Kalau transaksi manusia, misalnya kita punya 10, sudah di DP-kan 5, misalnya tinggal 5. Itu kalau kita transaksi dengan manusia. Tapi ini Allah yang maha. Allah yang maha. Ya, karunia Allah itu tanpa batas, bi ghairi hisab, ya. Tanpa, nggak bisa dihitung. Jadi wa in ta'udun nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, nggak mungkin bisa menghitungnya. Dan itu nikmat itu bisa diberikan di dunia dulu, kemudian di akhirat tetap sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Makanya orang-orang berbuat baik itu tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Jadi bahkan ujian pun, ujiannya kesulitan, sakit dan seterusnya yang sudah bahas pada minggu sebelumnya ya, itu pun kebaikan bagi orang yang beriman. Makanya Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laisa li ahadin illa lil mu'minin in asabatum syarra fasyakara fahuwa khairun wa in asabatum dharra fasabara fahuwa khairun. Jadi sangat menakjubkan. Urusan orang mukmin itu semuanya baik dan tidak pernah terjadi kecuali orang mukmin saja. Kalau diberikan kemudahan, kesuksesan, ya, kenikmatan, dia bersyukur, itu baik baginya. Dan kalau ditimpa kesulitan, ya, ujian, cobaan, ya, ketidaksuksesan, kesempitan, kemiskinan dan seterusnya, dia sabar, itu baik juga baginya. Jadi memang luar biasa orang beriman itu. Makanya setiap kita memperoleh kenikmatan, ya, sebelum kita mendapatkan kebaikan, maka kita puji dulu yang memiliki kebaikan itu. Itu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi orang yang beriman itu akan keluar kata-katanya ketika mendapatkan apapun yang dinilai oleh dia kebaikan, dia akan mengatakan alhamdulillah. Sebaliknya, kalau di tempat diberikan kesulitan, ya, kesempitan, musibah, dia kembalikan pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah. Ya, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Jadi semua keburukan yang dinilai buruk menurut manusia pun itu Allah uji kepada kita sehingga kita akan istirja, akan dikembalikan kepada Allah dan kita minta kepada Allah untuk menghilangkan keburukan itu. Ya. Jadi kita minta Allah lindungi, misalnya dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau na'udzubillahi min dzalik, a'udzubillahi min dzalik, kalau kita melihat keburukan-keburukan gitu ya. Jadi kita kembalikan semuanya kepada Allah. Makanya ajaban, jadi menakjubkan urusan orang beriman itu. Insya Allah kalau kita berbuat baik, pasti di dunia pun, cuman kadang-kadang kita ketika mendapat kebaikan tidak dikaitkan ini apakah akibat kebaikan yang kita lakukan atau tidak. Tapi kalau kita dapat uang banyak, baru oh iya karena saya kemarin masih sedekah. Sedekah maka saya dapat, karena dijanjikan 10 kali lipat, berarti kalau sedekahnya 1 juta saya dapat 10 juta. Ada yang mempersepsikan bahwa balasan itu berupa materi. Ya, sehingga yang didakwahkan ayo kita yang terbaik kita sedekahkan, nanti Allah balas. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Bi asri amsalihah itu bukan hitungan-hitungan. Misalnya kadang kita menyerahkan kebaikan misalnya
rupiah, maka akan dibalikan oleh Allah dalam bentuk rupiah lagi, enggak. Jadi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi kebaikan-kebaikan yang lain yang hanya kita yang bisa merasakan ini. Alhamdulillah ini berkah ya. Berkah dari mungkin saya berkah baca Quran, saya diberikan kesehatan, berkah saya mungkin membantu orang miskin, kemudian Allah lapangkan urusan saya dan seterusnya. Dan itu namanya ilmu hikmah. Jadi kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan. Atau sebaliknya, kalau kita kena musibah, kena ujian, jangan-jangan akibat dosa saya. Jangan-jangan karena saya pernah ngomong kasar. Jangan-jangan saya pernah menyakiti orang tua saya. Jangan, dan seterusnya. Itulah ciri orang yang beriman, orang mukmin itu. Kalau dia ditimpa suatu kesulitan, dia kembalikan jangan-jangan ini ujian atau ini teguran dari Allah. Jadi dia ini kan ingat dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga dia perbaiki, dia bertobat, dia istighfar, kemudian dia memperbaiki apa yang telah dia lakukan, kesalahan. Dia ingat-ingat kesalahan itu. Tapi sebaliknya kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur pada Allah. Ini jangan-jangan ini sebagai Allah langsung ngasih nih. Jangan khawatir, semua yang diberikan oleh Allah di dunia itu tidak akan sama sekali tidak akan mengalami jatah atau yang telah Allah siapkan di akhirat. Tidak akan pernah. Jadi kalau misalnya kita bekerja, kita dapat upah dan bekerjanya sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan-aturan Allah. Tidak ada penipuan, tidak ada kemudian kebohongan dan seterusnya. Kita dapat harta di dunia. Kita bekerja, dapat upah. Tetapi di akhirat, karena kita mengerjakan, mencari nafkah itu, menyadari bahwa itu kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap orang laki-laki untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, maka kesadaran dia bekerja mencari nafkah, dan ketika mencarinya itu sesuai dengan aturan-aturan Allah, tidak melanggar aturan Allah, maka dia uangnya dapat, hartanya dapat, sehingga bisa menafkahi istri dan anak-anaknya, dan pahalanya juga dapat disediakan di surga. Sebaliknya kalau kemudian dia bisa jadi dapat harta, tetapi dia tidak bekerja, dia tidak berusaha, bahkan kemudian dia sibuk hanya untuk mungkin dengan ibadah mahdhah yang terkait dengan dirinya saja dengan Allah, sementara dia punya istri, punya anak. Maka Rasulullah sudah mengatakan, kana minal dunubi danban la yukafiru as-sawmu wala salat. Wa qila wa ma yukafiru ya Rasulullah al-mashghulu fi talabil ma'isha. Ada di antara dosa, satu dosa yang tidak bisa dihapuskan meskipun dengan sholat, meskipun dengan puasa. Para sahabat bertanya, wa ma yukafiru ya Rasul, apa yang bisa menghapuskan dosa itu ya Rasulullah? Sibuk mencari ma'isha, sibuk mencari nafkah. Itu bagi orang yang punya kewajiban menafkahi istri dan anaknya, sementara dia rajin sholat atau puasa sunnah, sholat sunnah, gitu ya. Dan dia tidak melaksanakan kewajibannya mencari nafkah, maka dosanya tidak bisa hapus, tidak bisa diganti dengan puasa dan sholat sunnah. Artinya dunia kalau sesuai dengan hukum Allah, dunia dapat, akhirat Allah cukupkan pahalanya, cukupkan balasan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Tadi Ustadz sempat menyampaikan ilmu hikmah ya, Ustadz ya. Ya. Saya analisa ilmu hikmah ini kayaknya satu kelebihan Islam daripada agama yang lain. Ya, jadi kalau orang Islam ini punya ilmu hikmah semua, Masya Allah ya, itu semuanya mungkin happy terus. Dikasih musibah happy ya, dikasih juga rezeki yang banyak juga waspada gitu loh. Ya, jangan-jangan gitu kan. Selalu dengan kata-kata jangan-jangan, Ustadz ya. Memang ini luar biasa Islam ini. Saya ada sedikit pertanyaan nih Ustadz ya. Ini nih bingung antara kita mau syiar dengan kita dibilang riya gitu ya, riya ya. Ya contohnya ya seperti langsung terjadi di saya lah waktu saya umroh gitu kan. Saya kan suka posting tuh Ustadz. Tapi nawa itu juga dikuatkan juga oleh istri bahwa nggak apa-apa Bi, itu syiar saja gitu ya. Ya menyampaikan bagaimana tentang Baitullah, tentang Madinah gitu ya, tentang Nabawi, tapi juga ada yang mengkritisi gitu loh.
ya itu kurang elok Daniel gitu kan kalau seperti itu. Nah, ini batasan-batasan antara ria dan syiar itu kan kita yang tahu ya, tapi saya nggak tahu nih bagaimana Allah itu menilai kita ya. Apakah memang itu itu di hati kita atau bagaimana tuh Ustadz? Mungkin Ustadz Ya, bisa komentar. iya, Ini dalam banyak konteks yang lain ya Ustadz ya. ya, Kan kita kadang-kadang memposting di Facebook, iya, memposting betul. di status yang niatnya baik ya. Tapi Ya, kalau salah-salah bisa bisa ria. menggugurkan kita punya pahala ini Ustadz ya. Itu ya. Jadi dilematis gitu loh. Ya. Gitu. Gimana? Silakan Ustadz. Jadi Rasulullah bersabda, Innallaha la yanzuru ila asamikum wala suwarikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan melihat bentuk fisiknya atau yang zahirnya, atau suar itu aksesorisnya ya, penampilannya ya, atau yang bisa kita lihat gitu. Tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan-amalan baik kalian. Jadi ya dalam hadis yang ini Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Wa kullu mri'in manawa. Ya, setiap perkara itu tergantung apa yang diniatkan. Jadi Rasulullah kemudian mencontohkan wa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awi mar'atin yankiwa fa hijratu ila ma hajra ila. Siapa yang niat hijrahnya karena harta yang dia cari atau wanita yang mau dinikahi, maka sesuai dengan balasannya sesuai dengan yang dia niatkan itu. Dia dapat harta atau dapat istri. Wa in kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan. Dan kaitan dengan hati hanya yang orang tersebut yang tahu. Makanya kalau kita hati-hati kalau kita menilai orang, kita hanya bisa melihat yang di luar. Padahal kita nggak tahu dia yang di hatinya apa. Gitu. Itu kalau kita menilai orang lain, apakah ini ikhlas atau tidak. Tapi yang kita lihat adalah dia berbuat baik. Oke, kita berprasangka baik. Dia ikhlas melakukan itu. Dan tidak perlu kita menjadi penilai terhadap apa yang dilakukan orang lain. Karena itu urusan dia dengan Allah kan gitu ya. Itu kalau kita menilai orang lain yang berbuat. Sebaliknya kalau kita tergantung niat kita. Niat kita itu apa? Dan sebagai tanda bahwa niat kita memang tadi untuk syiar ya, untuk mempromosikan kebaikan. Ingat haji itu bagian dari syiar, min sya'airillah gitu ya. Haji umroh itu adalah min sya'airillah, untuk mensyiarkan agama Allah kan gitu ya. Dan niat kita memang untuk mensyiarkan, bukan untuk memamerkan gitu. Untuk memamerkan. Dan itu tergantung kita kan gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak berbuat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, hanya karena takut tidak ikhlas, lalu agama ini jadi apa? Orang semuanya tidak berbuat baik karena takut tidak ikhlas. Jadi kalau saya biasa memprovokasi ke orang, berbuat saja dulu, ikhlas masa belakangan. Karena kalau kita misalnya sekarang berbuat, kemudian sempat kita ria, sempat kita sum'ah, kemudian kita bertobat, ingat bahwa dulu saya berbuat baik, tapi saya ria, saya sum'ah, maka kemudian diterima tobat kita, akan ada cashback namanya, balik lagi tuh pahalanya, karena kita sudah berbuat kan, gitu kan? Nah, bagaimana kalau orang bisa tidak berbuat karena takut tidak ikhlas? Yang mau ditobatinnya apa? Om dia tidak berbuat, iya kan? Yang mau diriakannya nggak ada juga. Yang mau diikhlaskannya juga nggak ada, karena nggak ada perbuatannya kan gitu ya. Jadi konsep ikhlas itu kita berbuat saja dulu kebaikan gitu ya. Nah, cerita ikhlas itu kalau ternyata kita ada niat ternyata tidak ikhlas, bertobat kita kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan pahala dari yang kita tadinya tidak dapat pahala. Karena kita bertobat, mohon ampun kepada Allah kan. Tapi kalau orang tidak berbuat apa-apa, terus mau tobat apa? Yang mau ikhlasnya mengikhlaskan yang mana? Mau meriak yang mana? Mau kembalikan pahalanya, pahala dari mana? Dan seterusnya kan gitu. Makanya yang dilihat oleh Allah adalah niat kita dan amal kita. Amal kita. Jadi bukan apa yang nampak itu. Jadi kalau kaitan dengan diri kita, kerjakan aja setiap kebaikan. Dan namanya manusia pasti akan kena tuh kesalahan-kesalahan. Namanya juga manusia. Al-insan mahal khotowanisya.
Kita tadinya ikhlas, tapi begitu cerita teman-teman cerita mereka sedang pamer ke kita, kita pun terpancing untuk pamer. Tetapi kita sadar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa saya kok jadi sum'ah juga gitu kan? Nah, begitu kita baca istighfar, nggak jadi tuh dicabut pahalanya. Ya kan? Karena Allah ampuni kan, ya Allah ampuni aku. Tadi salah tadi ria, tadi sum'ah gitu kan? Makanya begitu kita sholat malam, maka kemudian kita ya berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah ya apa dari kesalahan-kesalahanku yang tersembunyi, yang nampak, yang hanya Engkau yang mengetahui ya. Jadi ketika habis sholat itu, kalau misalnya hafal dengan doanya, doa surah sholat malam ya, angtal hak wa wa'duka hak wa liqa'uka hak wa qauluka hak wal jannatu hak wan naru hak wan nabiyuna hak wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hak wa sa'atu hak. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna. Faghfir lana ma qaddamtu. Apa yang telah aku kerjakan sebelumnya. Wa ma akhartu, dan apa yang akan aku kerjakan kemudian hari. Wa ma asrartu, dan apa yang tersembunyi dari aku. Wa ma a'lantu, atau aku berbuat dosa terang-terangan gitu. Minta diampuni oleh Allah. Jadi ketika Allah mengampuninya, maka pahalanya tadi, para kebaikan kita kan pasti dibalas kan gitu. Kenapa tidak dibalas? Karena tadinya ria. Karena tadinya sum'ah gitu, cerita gitu kan. Ya. Tetapi begitu dia bertobat, dikembalikan pahalanya kan gitu. Allah tidak akan menzalimi, Allah tidak menyukai orang-orang zalim, Allah juga tidak akan mungkin berlaku zalim. Gitu kan? Ya. Jadi kalau kita sebagai pelaku kebaikan, kerjakan saja. Urusan nanti ternyata tergelincir, namanya juga manusia, hati manusia namanya kolbu itu kadang-kadang bolak-balik kan gitu. Bolak-balik. Iman kita itu tadi pengaruhnya yazidu wa yanqus, naik turun gitu ya. Maka ya kita ada backupnya, itu tobat, istighfar, mohon ampun. Kalau kata Maverick dalam Top Gun, don't think, just do it, ya. Gitu. Ya, betul. Jadi, itu dalam dunia pilot ya, dia kan sebagai pilot ya. Iya. Oke, masih ada waktu Ustadz, sekitar 9 menit. Masih ada pertanyaan? Kalau enggak, saya mau tambah sedikit nih Ustadz. Ya, tadi terkait dengan kalau kita berbuat baik ya, kadang-kadang kita sudah berpikir ROI-nya, return of investment ya, return of berbuat baik itu gitu ya. Kadang-kadang kita hitung-hitungan nih sama Allah ya. Ini bagaimana ya kiat untuk pengennya ikhlas gitu ya, sudah ikhlas ya, kita bersedekah, kita apa, sedekah Jumat gitu ya. Tapi kadang-kadang suka teringat dengan skema-skema tadi gitu loh, skema return of kebajikan tadi gitu loh. Nah, ini bagaimana menghilangkan, tapi kalau umpamanya masih seperti itu, apa ada kurang baiknya ya Ustadz ya, kalau masih suka terpikir dengan returningnya itu ya, apa tidak boleh begitu Ustadz? Coba dikomentarin Ustadz begitu. Saya kira juga semua orang ada yang kayak begitu. Kalau dengan Allah kita mau hitung-hitungan boleh. Yang nggak boleh itu kemudian kita hitung-hitungnya dengan manusia gitu. Jadi kalau kita berbuat ini ke orang, kita minta dia membalas kepada kita. Tapi kepada Allah itu silahkan. Bahkan Allah memerintahkan kan gitu. Memerintahkan. Ada doa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Dan yang paling besar itu kan balasan dari Allah itu surga. Gitu kan? Dan diminta ya, kita minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridho. Aku mohon kepadamu surga. Bahkan disuruh sama Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Bersegera kalian kepada ampunan dari Allah, dari Tuhanmu, dan ke surga yang luas langit dan bumi, disediakan untuk orang bertakwa. Jadi kalau kita misalnya minta, ya Allah, ya ketika habis sholat duha, biasa kan doanya gitu kan. Ingkana rizki fisama fa'amzilu. Ya Allah, kajian rizkiku ada di atas langit, turunkan ya Allah. Baikkan fil ardi fakhriju, kalau di dalam tanah itu dikeluarkan ya Allah. Baikkan ba'id dan faqribu, ya kalau misalnya jauh deketin ya Allah. Baikkan qalilan fakasiru, kalau misalnya sedikit jadi banyak kan ya Allah. Baikkan haraman fatahidu, bahkan kalau suatu haram, jadikan ketika diterima oleh aku ini halal gitu. Itu kan kayak transaksi gitu. Apa boleh diajarkan oleh Rasul. Bahkan Rasulullah mendoakan Anas bin Malik yang
anak angkat beliau ya, karena dihadiahkan oleh Musoleh oleh ibunya umur 10 tahun. Beliau mendoakan anaknya itu, anak angkatnya itu Anas bin Malik itu, ya Allah panjangkan umurnya dan banyakkan hartanya. Itu langsung diredaksinya, banyakkan hartanya. Jadi kalau kita misalnya ketika kita habis sholat, ya Allah mudahkanlah rezekiku ya Allah, ya sukseskan cita-cita, penuhi cita-cita harapan aku, harapan anak-anakku dan seterusnya, ya Allah sehatkan dia. Itu kan kita sebenarnya sedang transaksi dengan Allah kan? Ya. Apakah boleh? Boleh, justru kita suruh minta. Dan bahkan kemudian dulu awalnya sebelum dinasah ayatnya, ketika dulu para sahabat kalau mau bertanya kepada Rasulullah, dia sedekah dulu baru kemudian bertanya kepada Rasulullah. Jadi ada kayak transaksi, kalau ini baru kemudian dapat imbalan gitu ya. Walaupun kemudian itu dinasah ayat. Dan tetapi intinya gini, kalau kita hitung-hitungan dengan Allah, walaupun sebenarnya tidak pantas sebenarnya kan, karena Allah pasti ngasih kan. Ya. Dan yang Allah kasih sebenarnya sudah inna kal kautsar, ada banyak banget gitu ya. Kita suruh sholat kita itu sebagai bentuk syukur saja, terima kasih, tapi oleh Allah diberikan ini boleh. Makanya idza sa'alaka ibadi fa ini qarib uji budak watat da'i dadai. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat, aku akan mengabulkan setiap permintaan mereka. Kalau mereka meminta, kalau minta berdoa kan, berdoa itu kan minta kan, meminta gitu. Ud'uni astajib, minta kepadaku kata Allah, aku akan kasih, aku akan kabulkan. Jadi kalau kita hitung-hitungannya dengan Allah, monggo silakan. Tapi jangan kemudian ya ketika kemudian kita melakukan, kalau seandainya tidak kelihatan tuh yang kita minta, ya, tidak kelihatan, padahal Allah ganti ya, minta harta tapi dikasihnya dengan sehat, kemudian mutung. Ini sholat capek-capek juga tetap aja isinya seret macam-macam. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita ibadah kemudian kita minta kepada Allah baik untuk dunia ataupun akhirat, itu diperintahkan, nggak ada masalah. Kita ingin anak kita sukses, misalnya kita minta, kita sholat, setelah sholat kita doakan anak, kita minta apa yang terbaik untuk anak kita, ya kan? Untuk usaha kita misalnya, kita tidak bisa sholat, kita sengaja kemudian minta, ya Allah mudahkan, saya punya proyek, ya Allah lancarkan, mudahkan itu. Kalau dan mudah-mudahan tidak ada yang menyimpang ya, yang membuat engkau murka ya Allah, dan seterusnya gitu kan. Ya Allah berkahi ini semua. Itu kan sama dengan kita transaksi dengan Allah, dan itu diperintahkan. Jadi kalau ada misalnya ada doa yang dinisbatkan kepada seorang sufi katanya ya, ya Allah ilahi lastu lil firdaus, ya Allah aku ini bukanlah penghuni surga, wala aku alam nari jahim, aku nggak sanggup di neraka jahim gitu. Itu kan sebenarnya ungkapan yang ya namanya juga redaksi dari seseorang yang ini ya. Tapi artinya kan aneh kan, nggak mungkin Allah kemudian membuat orang yang soleh kemudian dimasukkan ke neraka, kan nggak mungkin. Jadi artinya kalau kita memang menginginkan, mengharapkan sesuatu yang terkait dengan dunia ataupun yang terkait dengan akhirat, ya minta kepada Allah. Dan minta kepada Allah kita beli dulu misalnya, atau kita awali dulu dengan kita ibadah. Kita baca Al-Qur'an, kemudian setelah baca Allah, ya Allah sehatkan aku. Gitu kan? Jadi coba balasan dari baca Qur'annya, ya Allah sehatkan aku, ya Allah lapangkan rezekiku, ya Allah sukseskan proyekku dan seterusnya, nggak ada masalah. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Yeah. Jadi jangan pernah ya, kalau tidak ikhlas itu kalau hitung-hitungan dengan manusia ya. Jadi dia ya saya berbuat baik ya, tapi nanti kamu harus tahu diri juga gitu. Nah itu nggak benar ya. Begitu kemudian sudah menolong dulu, begitu pas orang itu mungkin tidak ingat kita, udah langsung menyebut dulu saya itu yang bantu dia, kesulitan dia bayar SPP dulu saya yang bantu, kalau nggak saya bantu dia tidak akan lulus dari IPB misalnya. Dia mungkin ya nggak boleh kalau gitu, berarti dia ada maunya. Apalagi kalau misalnya ke anak misalnya, ya anak begitu dia sudah kita sudah tua, bapaknya mana, kamu itu saya sekolah kamu, kok sekarang sudah kamu sukses tidak ingat sama orang tuanya. Itu ada orang tua hitung-hitungan kayak gitu, itu keterlaluan. Nanti kalau anaknya bilang siapa yang nyuruh nyekolahkan aku, kan repot ya, iya kan?
Karena itu kan kewajiban. Ya. Jangan menafkahi anak kemudian hitung-hitungan. Hitung-hitungan harus mengembalikan apa yang sudah dimakan. Itu orang nggak beres, itu orang tua nggak beres. Karena kita menafkahi istri dan anak itu kewajiban kita. Jadi bukan ranahnya hitung-hitungan. Nah itu kalau hitung-hitungan untuk melaksanakan kewajiban ke sesama manusia, itu yang keliru. Baik, Itu yang Oke. ya, Waktunya sudah tepat nih, As. menuju ke 9.30. Kayaknya sudah layak ditutup ya Ustadz ya. Baik, kita akhiri dengan Silakan Ustadz syahwatat ditutup kepada ya. Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua, panjang usia dan senantiasa untuk ibadah, dan mudah-mudahan kita husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa karimina wa tuhrina wa lana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabat Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma ahsil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma ahsil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Sehat selalu. Bogor nggak hujan ya? Alhamdulillah. Hari ini nggak hujan nih. Kemarin hujan. Ya. Mangga semuanya pamit. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ya. Arya sehat selalu Arya. Ya, insya Allah semuanya sehat semua. Sekarang ente di sana yang 10:30 ya? Iya kan? Bukan? Enggak, sama waktunya. Kalimantan Wita dong, bukan? Enggak, kalau Kalbar enggak. Enggak ya? Sama. Oh iya. Banjarmasin yang beda 1 jam, sama-sama Kaltim ya. Kalbar itu Oke.